Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam. Dan kereta cepat ini kita namakan WUSH, W-H-O-O-S-H, dibaca WUSH. Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini dan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Sekali lagi, W-H-O-O-S-H, tapi membacanya WUSH. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, yang ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, maupun terintegrasi dengan TOD, Transit Oriented Development. Dan proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita. MRT juga hal baru bagi kita, LRT juga hal baru bagi kita, kereta cepat juga hal baru bagi kita. Baru teknologinya, baru kecepatannya, dan juga konstruksinya. Baru juga model pembiayaannya. Semuanya serba baru. Dan kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Dan dalam proses itu bisa muncul hal-hal yang tidak terduga. Kesulitan di lapangan, masalah-masalah, dan ketidaksempurnaan. Pengalaman itu mahal, namun sangat berharga dan kita tidak perlu takut karena jika kita konsisten, kesalahan itu akan semakin sedikit. Biaya kesalahan juga akan semakin menurun dan pada akhirnya biaya produksi, biaya proyek lama-kelamaan juga akan semakin rendah. Karena itu saya pesan agar kita semuanya tidak alergi terhadap kritik dan tetap semangat untuk belajar. Terus terang, sejak kami menerima penugasan dari Bapak Presiden untuk melanjutkan pembangunan proyek kereta api cepat pada akhir tahun 2019, ada banyak masalah dan kendala yang kami temukan. Dimulai dari masalah klasik mengenai pembebasan lahan, koordinasi yang belum baik, sampai kesulitan pendanaan dihadapi akibat COVID-19. Bapak Presiden tentu tidak heran banyak pihak yang pesimis proyek ini akan bisa diselesaikan. Tapi saya ingin melaporkan Bapak Presiden, Bapak memberikan semangat pada kami untuk menyelesaikan kereta api ini. Namun pada hari yang bersejarah ini kita dapat membuktikan bahwa proyek ini bisa diselesaikan dan dapat dioperasikan. Hal ini tidak lepas dari kerjasama yang baik dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, BUMN, masyarakat, swasta, dan juga pemerintah Tiongkok, dan seluruh perusahaannya yang terlibat. Dan banyak lagi elemen-elemen yang terlibat terpadu menyelesaikan proyek ini. Melalui proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini, kita mendapatkan berbagai manfaat bagi bangsa kita, mulai dari terciptanya lapangan kerja baru, utamanya bagi masyarakat lokal, menghadirkan multiplier efek terhadap moda transportasi lainnya atau kendaraan feeder, menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilintasi oleh jalur kereta api cepat, serta terjadinya teknologi transfer yang mutakhir terutama di bidang konstruksi dan modernisasi sistem perkeretapian. Kedepannya kami berharap kereta api cepat Jakarta-Bandung akan mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi umum dalam rangka mengurangi angka emisi karbon dari sektor kendaraan pribadi. Bapak Presiden dan para hadirin yang saya hormati, selama 3 minggu sejak dibukanya uji coba gratis bagi publik, kita secara langsung melihat rasa antusias yang luar biasa, di mana masyarakat diajak untuk langsung merasakan sendiri kemanfaatannya. Kereta api cepat Jakarta-Bandung
Tentunya semua berjalan dengan aman dan nyaman, berkat kehandalan sistem yang telah teruji. Berkat tingginya rasa penasaran masyarakat terhadap uji coba gratis KCJB, maka kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, Bapak Presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta-Bandung masih tidak digunakan biaya atau gratis. Ya, jadi kami ulangi bahwa setelah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, KCIC akan mengoperasikan kereta cepat WUS dengan program gratis untuk 8 perjalanan, yaitu 4 perjalanan dari Harim dan 4 perjalanan dari Tegaluar. Adapun tiketnya nanti bisa dicek di situs kcic.co.id sehingga masyarakat bisa langsung memesan mana rute dan jadwal yang diinginkan yang masih tersedia. Oke. Lalu kemudian tahapan selanjutnya setelah dilakukannya masa percobaan gratis itu Pak Emir, nantinya akan secara resmi beroperasi bagi masyarakat itu ditargetkan pada tanggal berapa dan bulan berapa untuk masyarakat, serta harga yang nantinya akan ditetapkan. Sesuai arahan pemerintah, tadi disampaikan bahwa program gratis tersebut akan dilaksanakan sampai pertengahan Oktober. Setelahnya nanti kita akan sampaikan ke publik bagaimana skema dan tarif yang akan diterapkan. Ya, jadi KCIC telah berkolaborasi ya dengan berbagai stakeholder untuk menyediakan layanan intermoda di berbagai stasiun pelayanan kereta cepat WUS. Dari Halim kita bisa mengikuti layanan LRT Jabodebek yang menghubungkan Bekasi, Cibubur hingga ke Duku Atas. Kemudian juga tersedia layanan bus Transjakarta. Kemudian untuk di stasiun Padalarang, stasiun tersebut sudah terkoneksi langsung dengan KA Feeder yang menghubungkan stasiun kereta cepat WUS Padalarang dengan stasiun kereta konvensional Padalarang menggunakan KA Feeder yang akan berhenti di stasiun Padalarang, Cimahi, dan Bandung. Selain itu juga tersedia KA komuter di stasiun Padalarang yang menuju stasiun Garut, kemudian Ranca Ekek dan Cicalengka. Adapun untuk stasiun Tegaluar, konektivitasnya menggunakan bus dari Damri ke berbagai wilayah lanjutan. Kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, yang dinamai WOOS resmi dioperasikan di stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Senin, 2 Oktober 2023. Pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung akan dilakukan secara bertahap mulai dari 8 perjalanan kereta pada Oktober 2023. Lalu, pada November 2023, bertambah menjadi 28 perjalanan kereta, pada Desember 40 perjalanan kereta, dan Januari 2024 sebanyak 68 perjalanan kereta. Direktur Keselamatan PT KAI Sandri Pasambuna mengatakan, masyarakat nantinya dapat memesan tiket kereta cepat Jakarta-Bandung secara online. Pesan bisa melalui aplikasi Akses by KAI, tuturnya, dikutip dari kompas.com. Jika sudah memiliki akun, nantinya masyarakat bisa memilih menu KCIC dan melakukan pemesanan. Lebih lanjut, rencananya pasca tarif gratis diberlakukan PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, akan memberlakukan tarif tiket KCJB kelas ekonomi dan premium di kisaran harga Rp250.000. Khusus kelas First Class dan Dynamic Class tarif akan dipatok menggunakan Dynamic Pricing karena segmennya berbeda. Sementara tarif bundling kereta feeder dan LRT Jabodebek dibanderol dengan harga Rp300.000. Namun harga tersebut masih dalam bentuk usulan dari operator dan belum disahkan secara resmi oleh pemerintah. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam. Dan kereta cepat ini kita namakan WUS. W-H-O-O-S-H. Dibaca WUS. Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini. Dan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Sekali lagi, W-H-O-O-S-H, tapi bacanya WUS. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, yang ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, maupun
terintegrasi dengan TOD, Transit Oriented Development. Dan proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita. MRT juga hal baru bagi kita, LRT juga hal baru bagi kita, kereta cepat juga hal baru bagi kita. Baru teknologinya, baru kecepatannya, dan juga konstruksinya. Baru juga model pembiayaannya. Semuanya serba baru. Dan kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Dan dalam proses itu bisa muncul hal-hal yang tidak terduga. Kesulitan di lapangan, masalah-masalah, dan ketidaksempurnaan. Pengalaman itu mahal, namun sangat berharga dan kita tidak perlu takut, karena jika kita konsisten, kesalahan itu akan semakin sedikit. Biaya kesalahan juga akan semakin menurun, dan pada akhirnya biaya produksi, biaya proyek lama-kelamaan juga akan semakin rendah. Karena itu saya pesan agar kita semuanya tidak alergi terhadap kritik dan tetap semangat untuk belajar. Terus terang, sejak kami menerima penugasan dari Bapak Presiden untuk melanjutkan pembangunan proyek kereta api cepat pada akhir tahun 2019, ada banyak masalah dan kendala yang kami temukan. Dimulai dari masalah klasik mengenai pembebasan lahan, koordinasi yang belum baik, sampai kesulitan pendanaan dihadapi akibat COVID-19. Bapak Presiden tentu tidak heran banyak pihak yang pesimis proyek ini akan bisa diselesaikan. Tapi saya ingin melaporkan Bapak Presiden, Bapak memberikan semangat pada kami untuk menyelesaikan kereta api ini. Namun pada hari yang bersejarah ini kita dapat membuktikan bahwa proyek ini bisa diselesaikan dan dapat dioperasikan. Hal ini tidak lepas dari kerjasama yang baik dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, BUMN, masyarakat, swasta, dan juga pemerintah Tiongkok, dan seluruh perusahaannya yang terlibat. Dan banyak lagi elemen-elemen yang terlibat terpadu menyelesaikan proyek ini. Melalui proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini, kita mendapatkan berbagai manfaat bagi bangsa kita. Mulai dari terciptanya lapangan kerja baru, utamanya bagi masyarakat lokal, menghadirkan multiplier efek terhadap moda transportasi lainnya atau kendaraan feeder, menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilintasi oleh jalur kereta api cepat, serta terjadinya teknologi transfer yang mutakhir terutama di bidang konstruksi dan modernisasi sistem perkeretapian. Kedepannya kami berharap kereta api cepat Jakarta-Bandung akan mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi umum dalam rangka mengurangi angka emisi karbon dari sektor kendaraan pribadi. Bapak Presiden dan para hadirin yang saya hormati, selama 3 minggu sejak dibukanya uji coba gratis bagi publik, kita secara langsung melihat rasa antusias yang luar biasa, di mana masyarakat diajak untuk langsung merasakan sendiri kemanfaatannya. Kereta api cepat Jakarta-Bandung, tentunya semua berjalan dengan aman dan nyaman, berkat kehandalan sistem yang telah teruji. Berkat tingginya rasa penasaran masyarakat terhadap uji coba gratis KCJB, maka kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, Bapak Presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta-Bandung masih tidak digunakan biaya atau gratis. Ya, jadi kami ulangi bahwa setelah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, KCIC akan mengoperasikan kereta cepat WUS dengan program gratis untuk 8 perjalanan, yaitu 4 perjalanan dari Harim dan 4 perjalanan dari Tegaluar. Adapun tiketnya nanti bisa dicek di situs kcic.co.id sehingga masyarakat bisa langsung memesan mana rute dan jadwal yang diinginkan yang masih tersedia. Oke. Lalu kemudian tahapan selanjutnya setelah dilakukannya masa percobaan gratis itu Pak Emir, nantinya akan secara resmi beroperasi bagi masyarakat itu ditargetkan pada tanggal berapa dan bulan berapa untuk masyarakat, serta harga yang nantinya akan ditetapkan? Sesuai arahan pemerintah, tadi disampaikan bahwa
program gratis tersebut akan dilaksanakan sampai pertengahan Oktober. Setelahnya nanti kita akan sampaikan ke publik bagaimana skema dan tarif yang akan diterapkan. Ya, jadi KCIC telah berkolaborasi ya dengan berbagai stakeholder untuk menyediakan layanan intermoda di berbagai stasiun pelayanan kereta cepat WUS. Dari Halim kita bisa mengikuti layanan LRT Jabodebek yang menghubungkan Bekasi, Cibubur hingga ke Duku Atas. Kemudian juga tersedia layanan bus Transjakarta. Kemudian untuk di stasiun Padalarang, stasiun tersebut sudah terkoneksi langsung dengan KA Feeder yang menghubungkan stasiun kereta cepat WUS Padalarang dengan stasiun kereta konvensional Padalarang menggunakan KA Feeder yang akan berhenti di stasiun Padalarang, Cimahi, dan Bandung. Selain itu juga tersedia KA komuter di stasiun Padalarang yang menuju stasiun Garut, kemudian Ranca Ekek dan Cicalengka. Adapun untuk stasiun Tegaluar, konektivitasnya menggunakan bus dari Damri ke berbagai wilayah lanjutan. Kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, yang dinamai WOOS resmi dioperasikan di stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Senin, 2 Oktober 2023. Pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung akan dilakukan secara bertahap mulai dari 8 perjalanan kereta pada Oktober 2023. Lalu, pada November 2023, bertambah menjadi 28 perjalanan kereta, pada Desember 40 perjalanan kereta, dan Januari 2024 sebanyak 68 perjalanan kereta. Direktur Keselamatan PT KAI Sandri Pasambuna mengatakan, masyarakat nantinya dapat memesan tiket kereta cepat Jakarta-Bandung secara online. Pesan bisa melalui aplikasi Akses by KAI, tuturnya, dikutip dari kompas.com. Jika sudah memiliki akun, nantinya masyarakat bisa memilih menu KCC dan melakukan pemesanan. Lebih lanjut, rencananya pasca tarif gratis diberlakukan PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, akan memberlakukan tarif tiket KCJB kelas ekonomi dan premium di kisaran harga Rp250.000. Khusus kelas First Class dan Dynamic Class tarif akan dipatok menggunakan Dynamic Pricing karena segmennya berbeda. Sementara tarif bundling kereta feeder dan LRT Jabodebek dibanderol dengan harga Rp300.000. Namun harga tersebut masih dalam bentuk usulan dari operator dan belum disahkan secara resmi oleh pemerintah. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam. Dan kereta cepat ini kita namakan WUS. W-H-O-O-S-H. Dibaca WUS. Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini. Dan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Sekali lagi, W-H-O-O-S-H, tapi membacanya WUS. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, yang ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, maupun terintegrasi dengan TOD, Transit Oriented Development. Dan proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita. MRT juga hal baru bagi kita, LRT juga hal baru bagi kita, kereta cepat juga hal baru bagi kita. Baru teknologinya, baru kecepatannya, dan juga konstruksinya. Baru juga model pembiayaannya, semuanya serba baru. Dan kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Dan dalam proses itu bisa muncul hal-hal yang tidak terduga. Kesulitan di lapangan, masalah-masalah, dan ketidaksempurnaan. Pengalaman itu mahal, namun sangat berharga dan kita tidak perlu takut. Karena jika kita konsisten, kesalahan itu akan semakin sedikit. Biaya kesalahan juga akan semakin menurun. Dan pada akhirnya biaya produksi, biaya proyek lama-kelamaan juga akan semakin rendah. Karena itu saya pesan agar kita semuanya tidak alergi terhadap kritik dan tetap semangat
untuk belajar. Terus terang, sejak kami menerima penugasan dari Bapak Presiden untuk melanjutkan pembangunan proyek kereta api cepat pada akhir tahun 2019, ada banyak masalah dan kendala yang kami temukan. Dimulai dari masalah klasik mengenai pembebasan lahan, koordinasi yang belum baik, sampai kesulitan pendanaan dihadapi akibat COVID-19. Bapak Presiden tentu tidak heran banyak pihak yang pesimis proyek ini akan bisa diselesaikan. Tapi saya ingin melaporkan Bapak Presiden, Bapak memberikan semangat pada kami untuk menyelesaikan kereta api ini. Namun pada hari yang bersejarah ini kita dapat membuktikan bahwa proyek ini bisa diselesaikan dan dapat dioperasikan. Hal ini tidak lepas dari kerjasama yang baik dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, BUMN, masyarakat, swasta, dan juga pemerintah Tiongkok, dan seluruh perusahaannya yang terlibat. Dan banyak lagi elemen-elemen yang terlibat terpadu menyelesaikan proyek ini. Melalui proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini, kita mendapatkan berbagai manfaat bagi bangsa kita, mulai dari terciptanya lapangan kerja baru, utamanya bagi masyarakat lokal, menghadirkan multiplier efek terhadap moda transportasi lainnya atau kendaraan feeder, menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilintasi oleh jalur kereta api cepat, serta terjadinya teknologi transfer yang mutakhir terutama di bidang konstruksi dan modernisasi sistem perkeretapian. Kedepannya kami berharap kereta api cepat Jakarta-Bandung akan mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi umum dalam rangka mengurangi angka emisi karbon dari sektor kendaraan pribadi. Bapak Presiden dan para hadirin yang saya hormati, selama 3 minggu sejak dibukanya uji coba gratis bagi publik, kita secara langsung melihat rasa antusias yang luar biasa, di mana masyarakat diajak untuk langsung merasakan sendiri kemanfaatannya. Kereta api cepat Jakarta-Bandung, tentunya semua berjalan dengan aman dan nyaman, berkat kehandalan sistem yang telah teruji. Berkat tingginya rasa penasaran masyarakat terhadap uji coba gratis KCJB, maka kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, Bapak Presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta-Bandung masih tidak digunakan biaya atau gratis. Ya, jadi kami ulangi bahwa setelah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, KCIC akan mengoperasikan kereta cepat WUS dengan program gratis untuk 8 perjalanan, yaitu 4 perjalanan dari Halim dan 4 perjalanan dari Tegaluar. Adapun tiketnya nanti bisa dicek di situs kcic.co.id sehingga masyarakat bisa langsung memesan mana rute dan jadwal yang diinginkan yang masih tersedia. Oke. Lalu kemudian tahapan selanjutnya setelah dilakukannya masa percobaan gratis itu Pak Emir, nantinya akan secara resmi beroperasi bagi masyarakat itu ditargetkan pada tanggal berapa dan bulan berapa untuk masyarakat, serta harga yang nantinya akan ditetapkan? Sesuai arahan pemerintah, tadi disampaikan bahwa program gratis tersebut akan dilaksanakan sampai pertengahan Oktober. Setelahnya nanti kita akan sampaikan ke publik bagaimana skema dan tarif yang akan diterapkan. Ya, jadi KCIC telah berkolaborasi ya dengan berbagai stakeholder untuk menyediakan layanan intermoda di berbagai stasiun pelayanan kereta cepat WUS. Dari Halim kita bisa mengikuti layanan LRT Jabodebek yang menghubungkan Bekasi, Cibubur hingga ke Duku Atas. Kemudian juga tersedia layanan bus Transjakarta. Kemudian untuk di stasiun Padalarang, stasiun tersebut sudah terkoneksi langsung dengan KA Feeder yang menghubungkan stasiun kereta cepat WUS Padalarang dengan stasiun kereta konvensional Padalarang menggunakan KA Feeder yang akan berhenti di stasiun Padalarang, Cimahi, dan Bandung. Selain itu juga tersedia KA komuter di stasiun Padalarang yang menuju stasiun Garut, kemudian Ranca Ekek dan Cicalengka. Adapun untuk stasiun Tegaluar, konektivitasnya menggunakan bus dari Damri ke berbagai wilayah lanjutan.
Kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, yang dinamai WOOS resmi dioperasikan di stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Senin, 2 Oktober 2023. Pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung akan dilakukan secara bertahap mulai dari 8 perjalanan kereta pada Oktober 2023. Lalu, pada November 2023, bertambah menjadi 28 perjalanan kereta, pada Desember 40 perjalanan kereta, dan Januari 2024 sebanyak 68 perjalanan kereta. Direktur Keselamatan PT KAI Sandri Pasambuna mengatakan, masyarakat nantinya dapat memesan tiket kereta cepat Jakarta-Bandung secara online. Pesan bisa melalui aplikasi Akses by KAI, tuturnya, dikutip dari kompas.com. Jika sudah memiliki akun, nantinya masyarakat bisa memilih menu KCC dan melakukan pemesanan. Lebih lanjut, rencananya pasca tarif gratis diberlakukan PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, akan memberlakukan tarif tiket KCJB kelas ekonomi dan premium di kisaran harga Rp250.000. Khusus kelas First Class dan Dynamic Class tarif akan dipatok menggunakan Dynamic Pricing karena segmennya berbeda. Sementara tarif bundling kereta feeder dan LRT Jabodebek dibanderol dengan harga Rp300.000. Namun harga tersebut masih dalam bentuk usulan dari operator dan belum disahkan secara resmi oleh pemerintah. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam. Dan kereta cepat ini kita namakan WUS. W-H-O-O-S-H. Dibaca WUS. Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini. Dan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Sekali lagi, W-H-O-O-S-H, tapi membacanya WUS. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, yang ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, maupun terintegrasi dengan TOD, Transit Oriented Development. Dan proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita. MRT juga hal baru bagi kita, LRT juga hal baru bagi kita, kereta cepat juga hal baru bagi kita. Baru teknologinya, baru kecepatannya, dan juga konstruksinya. Baru juga model pembiayaannya. Semuanya serba baru. Dan kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Dan dalam proses itu, bisa muncul hal-hal yang tidak terduga, kesulitan di lapangan, masalah-masalah, dan ketidaksempurnaan. Pengalaman itu mahal, namun sangat berharga dan kita tidak perlu takut, karena jika kita konsisten, kesalahan itu akan semakin sedikit. Biaya kesalahan juga akan semakin menurun, dan pada akhirnya biaya produksi, biaya proyek lama-kelamaan juga akan semakin rendah. Karena itu saya pesan agar kita semuanya tidak alergi terhadap kritik dan tetap semangat untuk belajar. Terus terang, sejak kami menerima penugasan dari Bapak Presiden untuk melanjutkan pembangunan proyek kereta api cepat pada akhir tahun 2019, ada banyak masalah dan kendala yang kami temukan. Dimulai dari masalah klasik mengenai pembebasan lahan, koordinasi yang belum baik, sampai kesulitan pendanaan dihadapi akibat COVID-19. Bapak Presiden tentu tidak heran banyak pihak yang pesimis proyek ini akan bisa diselesaikan. Tapi saya ingin melaporkan Bapak Presiden, Bapak memberikan semangat pada kami untuk menyelesaikan kereta api ini. Namun pada hari yang bersejarah ini kita dapat membuktikan bahwa proyek ini bisa diselesaikan dan dapat dioperasikan. Hal ini tidak lepas dari kerjasama yang baik dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, BUMN, masyarakat, swasta, dan juga pemerintah Tiongkok.
dan seluruh perusahaannya yang terlibat. Dan banyak lagi elemen-elemen yang terlibat terpadu menyelesaikan proyek ini. Melalui proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini, kita mendapatkan berbagai manfaat bagi bangsa kita. Mulai dari terciptanya lapangan kerja baru, utamanya bagi masyarakat lokal, menghadirkan multiplier efek terhadap moda transportasi lainnya atau kendaraan feeder, menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilintasi oleh jalur kereta api cepat, serta terjadinya teknologi transfer yang mutakhir terutama di bidang konstruksi dan modernisasi sistem perkeretapian. Kedepannya kami berharap kereta api cepat Jakarta-Bandung akan mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi umum dalam rangka mengurangi angka emisi karbon dari sektor kendaraan pribadi. Bapak Presiden dan para hadirin yang saya hormati, selama 3 minggu sejak dibukanya uji coba gratis bagi publik, kita secara langsung melihat rasa antusias yang luar biasa, di mana masyarakat diajak untuk langsung merasakan sendiri kemanfaatannya. Kereta api cepat Jakarta-Bandung, tentunya semua berjalan dengan aman dan nyaman, berkat kehandalan sistem yang telah teruji. Berkat tingginya rasa penasaran masyarakat terhadap uji coba gratis KCJB, maka kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, Bapak Presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta-Bandung masih tidak digunakan biaya atau gratis. Ya, jadi kami ulangi bahwa setelah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, KCIC akan mengoperasikan kereta cepat WUS dengan program gratis untuk 8 perjalanan, yaitu 4 perjalanan dari Halim dan 4 perjalanan dari Tegaluar. Adapun tiketnya nanti bisa dicek di situs kcic.co.id sehingga masyarakat bisa langsung memesan mana rute dan jadwal yang diinginkan yang masih tersedia. Oke. Lalu kemudian tahapan selanjutnya setelah dilakukannya masa percobaan gratis itu Pak Emir, nantinya akan secara resmi beroperasi bagi masyarakat itu ditargetkan pada tanggal berapa dan bulan berapa untuk masyarakat, serta harga yang nantinya akan ditetapkan. Sesuai arahan pemerintah, tadi disampaikan bahwa program gratis tersebut akan dilaksanakan sampai pertengahan Oktober. Setelahnya nanti kita akan sampaikan ke publik bagaimana skema dan tarif yang akan diterapkan. Ya, jadi KCIC telah berkolaborasi ya dengan berbagai stakeholder untuk menyediakan layanan intermoda di berbagai stasiun pelayanan kereta cepat WUS. Dari Halim kita bisa mengikuti layanan LRT Jabodebek yang menghubungkan Bekasi, Cibubur hingga ke Duku Atas. Kemudian juga tersedia layanan bus Transjakarta. Kemudian untuk di stasiun Padalarang, stasiun tersebut sudah terkoneksi langsung dengan KA Feeder yang menghubungkan stasiun kereta cepat WUS Padalarang dengan stasiun kereta konvensional Padalarang menggunakan KA Feeder yang akan berhenti di stasiun Padalarang, Cimahi, dan Bandung. Selain itu juga tersedia KA komuter di stasiun Padalarang yang menuju stasiun Garut, kemudian Ranca Ekek dan Cicalengka. Adapun untuk stasiun Tegaluar, konektivitasnya menggunakan bus dari Damri ke berbagai wilayah lanjutan. Kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, yang dinamai WOOS resmi dioperasikan di stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Senin, 2 Oktober 2023. Pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung akan dilakukan secara bertahap mulai dari 8 perjalanan kereta pada Oktober 2023. Lalu, pada November 2023, bertambah menjadi 28 perjalanan kereta, pada Desember 40 perjalanan kereta, dan Januari 2024 sebanyak 68 perjalanan kereta. Direktur Keselamatan PT KAI Sandri Pasambuna mengatakan, masyarakat nantinya dapat memesan tiket kereta cepat Jakarta-Bandung secara online. Pesan bisa melalui aplikasi Akses by KAI, tuturnya, dikutip dari kompas.com. Jika sudah memiliki akun, nantinya masyarakat bisa memilih menu KCIC dan melakukan pemesanan. Lebih lanjut, rencananya pasca tarif gratis diberlakukan PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, akan memberlakukan tarif tiket KCJB kelas ekonomi dan premium di kisaran harga Rp250.000. Khusus kelas First Class dan Dynamic Class tarif akan dipatok menggunakan Dynamic Pricing karena segmennya berbeda.
Sementara tarif bundling kereta feeder dan LRT Jabodebek dibanderol dengan harga Rp300.000. Namun harga tersebut masih dalam bentuk usulan dari operator dan belum disahkan secara resmi oleh pemerintah. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam. Dan kereta cepat ini kita namakan WUS. W-H-O-O-S-H. Dibaca WUS. Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini. Dan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Sekali lagi, W-H-O-O-S-H, tapi bacanya WUS. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, yang ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, maupun terintegrasi dengan TOD, Transit Oriented Development. Dan proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita. MRT juga hal baru bagi kita, LRT juga hal baru bagi kita, kereta cepat juga hal baru bagi kita. Baru teknologinya, baru kecepatannya, dan juga konstruksinya. Baru juga model pembiayaannya. Semuanya serba baru. Dan kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Dan dalam proses itu, bisa muncul hal-hal yang tidak terduga, kesulitan di lapangan, masalah-masalah, dan ketidaksempurnaan. Pengalaman itu mahal, namun sangat berharga dan kita tidak perlu takut, karena jika kita konsisten, kesalahan itu akan semakin sedikit. Biaya kesalahan juga akan semakin menurun, dan pada akhirnya biaya produksi, biaya proyek lama-kelamaan juga akan semakin rendah. Karena itu saya pesan agar kita semuanya tidak alergi terhadap kritik dan tetap semangat untuk belajar. Terus terang, sejak kami menerima penugasan dari Bapak Presiden untuk melanjutkan pembangunan proyek kereta api cepat pada akhir tahun 2019, ada banyak masalah dan kendala yang kami temukan. Dimulai dari masalah klasik mengenai pembebasan lahan, koordinasi yang belum baik, sampai kesulitan pendanaan dihadapi akibat COVID-19. Bapak Presiden tentu tidak heran banyak pihak yang pesimis proyek ini akan bisa diselesaikan. Tapi saya ingin melaporkan Bapak Presiden, Bapak memberikan semangat pada kami untuk menyelesaikan kereta api ini. Namun pada hari yang bersejarah ini kita dapat membuktikan bahwa proyek ini bisa diselesaikan dan dapat dioperasikan. Hal ini tidak lepas dari kerjasama yang baik dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, BUMN, masyarakat, swasta, dan juga pemerintah Tiongkok, dan seluruh perusahaannya yang terlibat. Dan banyak lagi elemen-elemen yang terlibat terpadu menyelesaikan proyek ini. Melalui proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini, kita mendapatkan berbagai manfaat bagi bangsa kita, mulai dari terciptanya lapangan kerja baru, utamanya bagi masyarakat lokal, menghadirkan multiplier efek terhadap moda transportasi lainnya atau kendaraan feeder, menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilintasi oleh jalur kereta api cepat, serta terjadinya teknologi transfer yang mutakhir terutama di bidang konstruksi dan modernisasi sistem perkeretapian. Kedepannya kami berharap kereta api cepat Jakarta-Bandung akan mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi umum dalam rangka mengurangi angka emisi karbon dari sektor kendaraan pribadi. Bapak Presiden dan para hadirin yang saya hormati, selama 3 minggu sejak dibukanya uji coba gratis bagi publik,
Kita secara langsung melihat rasa antusias yang luar biasa, di mana masyarakat diajak untuk langsung merasakan sendiri kemanfaatannya. Kereta api cepat Jakarta-Bandung, tentunya semua berjalan dengan aman dan nyaman, berkat kehandalan sistem yang telah teruji. Berkat tingginya rasa penasaran masyarakat terhadap uji coba gratis KCJB, maka kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, Bapak Presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta-Bandung masih tidak digunakan biaya atau gratis. Ya, jadi kami ulangi bahwa setelah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, KCIC akan mengoperasikan kereta cepat WUS dengan program gratis untuk 8 perjalanan, yaitu 4 perjalanan dari Halim dan 4 perjalanan dari Tegaluar. Adapun tiketnya nanti bisa dicek di situs kcic.co.id sehingga masyarakat bisa langsung memesan mana rute dan jadwal yang diinginkan yang masih tersedia. Oke. Lalu kemudian tahapan selanjutnya setelah dilakukannya masa percobaan gratis itu Pak Emir, nantinya akan secara resmi beroperasi bagi masyarakat itu ditargetkan pada tanggal berapa dan bulan berapa untuk masyarakat, serta harga yang nantinya akan ditetapkan. Sesuai arahan pemerintah, tadi disampaikan bahwa program gratis tersebut akan dilaksanakan sampai pertengahan Oktober. Setelahnya nanti kita akan sampaikan ke publik bagaimana skema dan tarif yang akan diterapkan. Ya, jadi KCIC telah berkolaborasi ya dengan berbagai stakeholder untuk menyediakan layanan intermoda di berbagai stasiun pelayanan kereta cepat WUS. Dari Halim kita bisa mengikuti layanan LRT Jabodebek yang menghubungkan Bekasi, Cibubur hingga ke Duku Atas. Kemudian juga tersedia layanan bus Transjakarta. Kemudian untuk di stasiun Padalarang, stasiun tersebut sudah terkoneksi langsung dengan KA Feeder yang menghubungkan stasiun kereta cepat WUS Padalarang dengan stasiun kereta konvensional Padalarang menggunakan KA Feeder yang akan berhenti di stasiun Padalarang, Cimahi, dan Bandung. Selain itu juga tersedia KA komuter di stasiun Padalarang yang menuju stasiun Garut, kemudian Ranca Ekek dan Cicalengka. Adapun untuk stasiun Tegaluar, konektivitasnya menggunakan bus dari Damri ke berbagai wilayah lanjutan. Kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, yang dinamai WOOS resmi dioperasikan di stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Senin, 2 Oktober 2023. Pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung akan dilakukan secara bertahap mulai dari 8 perjalanan kereta pada Oktober 2023. Lalu, pada November 2023, bertambah menjadi 28 perjalanan kereta, pada Desember 40 perjalanan kereta, dan Januari 2024 sebanyak 68 perjalanan kereta. Direktur Keselamatan PT KAI Sandri Pasambuna mengatakan, masyarakat nantinya dapat memesan tiket kereta cepat Jakarta-Bandung secara online. Pesan bisa melalui aplikasi Akses by KAI, tuturnya, dikutip dari kompas.com. Jika sudah memiliki akun, nantinya masyarakat bisa memilih menu KCIC dan melakukan pemesanan. Lebih lanjut, rencananya pasca tarif gratis diberlakukan PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, akan memberlakukan tarif tiket KCJB kelas ekonomi dan premium di kisaran harga Rp250.000. Khusus kelas First Class dan Dynamic Class tarif akan dipatok menggunakan Dynamic Pricing karena segmennya berbeda. Sementara tarif bundling kereta feeder dan LRT Jabodebek dibanderol dengan harga Rp300.000. Namun harga tersebut masih dalam bentuk usulan dari operator dan belum disahkan secara resmi oleh pemerintah. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam. Dan kereta cepat ini kita namakan WUS. W-H-O-O-S-H. Dibaca WUS. Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini. Dan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Sekali lagi, W-H-O-O-S-H, tapi bacanya WUS.
Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, yang ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, maupun terintegrasi dengan TOD, Transit Oriented Development. Dan proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita. MRT juga hal baru bagi kita, LRT juga hal baru bagi kita, kereta cepat juga hal baru bagi kita. Baru teknologinya, baru kecepatannya, dan juga konstruksinya. Baru juga model pembiayaannya. Semuanya serba baru. Dan kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Dan dalam proses itu bisa muncul hal-hal yang tidak terduga. Kesulitan di lapangan, masalah-masalah, dan ketidaksempurnaan. Pengalaman itu mahal, namun sangat berharga, dan kita tidak perlu takut, karena jika kita konsisten, kesalahan itu akan semakin sedikit. Biaya kesalahan juga akan semakin menurun, dan pada akhirnya biaya produksi, biaya proyek lama-kelamaan juga akan semakin rendah. Karena itu saya pesan agar kita semuanya tidak alergi terhadap kritik dan tetap semangat untuk belajar. Terus terang, sejak kami menerima penugasan dari Bapak Presiden untuk melanjutkan pembangunan proyek kereta api cepat pada akhir tahun 2019, ada banyak masalah dan kendala yang kami temukan. Dimulai dari masalah klasik mengenai pembebasan lahan, koordinasi yang belum baik, sampai kesulitan pendanaan dihadapi akibat COVID-19. Bapak Presiden tentu tidak heran banyak pihak yang pesimis proyek ini akan bisa diselesaikan. Tapi saya ingin melaporkan Bapak Presiden, Bapak memberikan semangat pada kami untuk menyelesaikan kereta api ini. Namun pada hari yang bersejarah ini kita dapat membuktikan bahwa proyek ini bisa diselesaikan dan dapat dioperasikan. Hal ini tidak lepas dari kerjasama yang baik dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, BUMN, masyarakat, swasta, dan juga pemerintah Tiongkok, dan seluruh perusahaannya yang terlibat. Dan banyak lagi elemen-elemen yang terlibat terpadu menyelesaikan proyek ini. Melalui proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini, kita mendapatkan berbagai manfaat bagi bangsa kita. Mulai dari terciptanya lapangan kerja baru, utamanya bagi masyarakat lokal, menghadirkan multiplier efek terhadap moda transportasi lainnya atau kendaraan feeder, menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilintasi oleh jalur kereta api cepat, serta terjadinya teknologi transfer yang mutakhir terutama di bidang konstruksi dan modernisasi sistem perkeretapian. Kedepannya kami berharap kereta api cepat Jakarta-Bandung akan mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi umum dalam rangka mengurangi angka emisi karbon dari sektor kendaraan pribadi. Bapak Presiden dan para hadirin yang saya hormati, selama 3 minggu sejak dibukanya uji coba gratis bagi publik, kita secara langsung melihat rasa antusias yang luar biasa, di mana masyarakat diajak untuk langsung merasakan sendiri kemanfaatannya. Kereta api cepat Jakarta-Bandung, tentunya semua berjalan dengan aman dan nyaman, berkat kehandalan sistem yang telah teruji. Berkat tingginya rasa penasaran masyarakat terhadap uji coba gratis KCJB, maka kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, Bapak Presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta-Bandung masih tidak digunakan biaya atau gratis. Ya, jadi kami ulangi bahwa setelah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, KCIC akan mengoperasikan kereta cepat WUS dengan program gratis untuk 8 perjalanan, yaitu 4 perjalanan dari Harim dan 4 perjalanan dari Tegaluar. Adapun tiketnya nanti bisa dicek di situs kcic.co.id sehingga masyarakat bisa langsung memesan
mana rute dan jadwal yang diinginkan yang masih tersedia. Oke. Lalu kemudian tahapan selanjutnya setelah dilakukannya masa percobaan gratis itu Pak Emir, nantinya akan secara resmi beroperasi bagi masyarakat itu ditargetkan pada tanggal berapa dan bulan berapa untuk masyarakat, serta harga yang nantinya akan ditetapkan. Sesuai arahan pemerintah, tadi disampaikan bahwa program gratis tersebut akan dilaksanakan sampai pertengahan Oktober. Setelahnya nanti kita akan sampaikan ke publik bagaimana skema dan tarif yang akan diterapkan. Ya. Jadi KCIC telah berkolaborasi ya dengan berbagai stakeholder untuk menyediakan layanan intermoda di berbagai stasiun pelayanan kereta cepat WUS. Dari Halim kita bisa mengikuti layanan LRT Jabodebek yang menghubungkan Bekasi, Cibubur hingga ke Duku Atas. Kemudian juga tersedia layanan bus Transjakarta. Kemudian untuk di stasiun Padalarang, stasiun tersebut sudah terkoneksi langsung dengan KA Feeder yang menghubungkan stasiun kereta cepat WUS Padalarang dengan stasiun kereta konvensional Padalarang menggunakan KA Feeder yang akan berhenti di stasiun Padalarang, Cimahi, dan Bandung. Selain itu juga tersedia KA komuter di stasiun Padalarang yang menuju stasiun Garut, kemudian Ranca Ekek dan Cicalengka. Adapun untuk stasiun Tegaluar, konektivitasnya menggunakan bus dari Damri ke berbagai wilayah lanjutan. Kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, yang dinamai WOOS resmi dioperasikan di stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Senin, 2 Oktober 2023. Pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung akan dilakukan secara bertahap mulai dari 8 perjalanan kereta pada Oktober 2023. Lalu, pada November 2023, bertambah menjadi 28 perjalanan kereta, pada Desember 40 perjalanan kereta, dan Januari 2024 sebanyak 68 perjalanan kereta. Direktur Keselamatan PT KAI Sandri Pasambuna mengatakan, masyarakat nantinya dapat memesan tiket kereta cepat Jakarta-Bandung secara online. Pesan bisa melalui aplikasi Akses by KAI, tuturnya, dikutip dari kompas.com. Jika sudah memiliki akun, nantinya masyarakat bisa memilih menu KCIC dan melakukan pemesanan. Lebih lanjut, rencananya pasca tarif gratis diberlakukan PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, akan memberlakukan tarif tiket KCJB kelas ekonomi dan premium di kisaran harga Rp250.000. Khusus kelas First Class dan Dynamic Class tarif akan dipatok menggunakan Dynamic Pricing karena segmennya berbeda. Sementara tarif bundling kereta feeder dan LRT Jabodebek dibanderol dengan harga Rp300.000. Namun harga tersebut masih dalam bentuk usulan dari operator dan belum disahkan secara resmi oleh pemerintah. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam. Dan kereta cepat ini kita namakan WUS. W-H-O-O-S-H. Dibaca WUS. Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini. Dan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Sekali lagi, W-H-O-O-S-H, tapi membacanya WUS. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, yang ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, maupun terintegrasi dengan TOD, Transit Oriented Development. Dan proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita. MRT juga hal baru bagi kita, LRT juga hal baru bagi kita, kereta cepat juga hal baru bagi kita. Baru teknologinya, baru kecepatannya, dan juga konstruksinya. Baru juga model pembiayaannya. Semuanya serba baru. Dan kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Dan dalam proses itu bisa muncul hal-hal yang tidak terduga. Kesulitan di lapangan, masalah-masalah, dan ketidaksempurnaan. Pengalaman itu mahal,
namun sangat berharga dan kita tidak perlu takut karena jika kita konsisten, kesalahan itu akan semakin sedikit. Biaya kesalahan juga akan semakin menurun dan pada akhirnya biaya produksi, biaya proyek lama-kelamaan juga akan semakin rendah. Karena itu saya pesan agar kita semuanya tidak alergi terhadap kritik dan tetap semangat untuk belajar. Terus terang, sejak kami menerima penugasan dari Bapak Presiden untuk melanjutkan pembangunan proyek kereta api cepat pada akhir tahun 2019, ada banyak masalah dan kendala yang kami temukan. Dimulai dari masalah klasik mengenai pembebasan lahan, koordinasi yang belum baik, sampai kesulitan pendanaan dihadapi akibat COVID-19. Bapak Presiden tentu tidak heran banyak pihak yang pesimis proyek ini akan bisa diselesaikan. Tapi saya ingin melaporkan Bapak Presiden, Bapak memberikan semangat pada kami untuk menyelesaikan kereta api ini. Namun pada hari yang bersejarah ini kita dapat membuktikan bahwa proyek ini bisa diselesaikan dan dapat dioperasikan. Hal ini tidak lepas dari kerjasama yang baik dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, BUMN, masyarakat, swasta, dan juga pemerintah Tiongkok, dan seluruh perusahaannya yang terlibat. Dan banyak lagi elemen-elemen yang terlibat terpadu menyelesaikan proyek ini. Melalui proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini, kita mendapatkan berbagai manfaat bagi bangsa kita, mulai dari terciptanya lapangan kerja baru, utamanya bagi masyarakat lokal, menghadirkan multiplier efek terhadap moda transportasi lainnya atau kendaraan feeder, menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilintasi oleh jalur kereta api cepat, serta terjadinya teknologi transfer yang mutakhir terutama di bidang konstruksi dan modernisasi sistem perkeretapian. Kedepannya kami berharap kereta api cepat Jakarta-Bandung akan mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi umum dalam rangka mengurangi angka emisi karbon dari sektor kendaraan pribadi. Bapak Presiden dan para hadirin yang saya hormati, selama 3 minggu sejak dibukanya uji coba gratis bagi publik, kita secara langsung melihat rasa antusias yang luar biasa, di mana masyarakat diajak untuk langsung merasakan sendiri kemanfaatannya. Kereta api cepat Jakarta-Bandung, tentunya semua berjalan dengan aman dan nyaman, berkat kehandalan sistem yang telah teruji. Berkat tingginya rasa penasaran masyarakat terhadap uji coba gratis KCJB, maka kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, Bapak Presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta-Bandung masih tidak digunakan biaya atau gratis. Ya, jadi kami ulangi bahwa setelah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, KCIC akan mengoperasikan kereta cepat WUS dengan program gratis untuk 8 perjalanan, yaitu 4 perjalanan dari Halim dan 4 perjalanan dari Tegaluar. Adapun tiketnya nanti bisa dicek di situs kcic.co.id sehingga masyarakat bisa langsung memesan mana rute dan jadwal yang diinginkan yang masih tersedia. Oke. Lalu kemudian tahapan selanjutnya setelah dilakukannya masa percobaan gratis itu Pak Emir, nantinya akan secara resmi beroperasi bagi masyarakat itu ditargetkan pada tanggal berapa dan bulan berapa untuk masyarakat, serta harga yang nantinya akan ditetapkan. Sesuai arahan pemerintah, tadi disampaikan bahwa program gratis tersebut akan dilaksanakan sampai pertengahan Oktober. Setelahnya nanti kita akan sampaikan ke publik bagaimana skema dan tarif yang akan diterapkan. Ya. Jadi KCIC telah berkolaborasi ya dengan berbagai stakeholder untuk menyediakan layanan intermoda di berbagai stasiun pelayanan kereta cepat WUS. Dari Halim kita bisa mengikuti layanan LRT Jabodebek yang menghubungkan Bekasi, Cibubur hingga ke Duku Atas. Kemudian juga tersedia layanan bus Transjakarta. Kemudian untuk di stasiun Padalarang, stasiun tersebut sudah terkoneksi langsung dengan KA Feeder yang menghubungkan stasiun kereta cepat WUS Padalarang dengan stasiun kereta konvensional Padalarang menggunakan KA Feeder yang akan berhenti di stasiun
Padalarang, Cimahi, dan Bandung. Selain itu juga tersedia KA komuter di stasiun Padalarang yang menuju stasiun Garut, kemudian Ranca Ekek dan Cicalengka. Adapun untuk stasiun Tegaluar, konektivitasnya menggunakan bus dari Damri ke berbagai wilayah lanjutan. Kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, yang dinamai WOOS resmi dioperasikan di stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Senin, 2 Oktober 2023. Pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung akan dilakukan secara bertahap mulai dari 8 perjalanan kereta pada Oktober 2023. Lalu, pada November 2023, bertambah menjadi 28 perjalanan kereta, pada Desember 40 perjalanan kereta, dan Januari 2024 sebanyak 68 perjalanan kereta. Direktur Keselamatan PT KAI Sandri Pasambuna mengatakan, masyarakat nantinya dapat memesan tiket kereta cepat Jakarta-Bandung secara online. Pesan bisa melalui aplikasi Akses by KAI, tuturnya, dikutip dari kompas.com. Jika sudah memiliki akun, nantinya masyarakat bisa memilih menu KCC dan melakukan pemesanan. Lebih lanjut, rencananya pasca tarif gratis diberlakukan PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, akan memberlakukan tarif tiket KCJB kelas ekonomi dan premium di kisaran harga Rp250.000. Khusus kelas First Class dan Dynamic Class tarif akan dipatok menggunakan Dynamic Pricing karena segmennya berbeda. Sementara tarif bundling kereta feeder dan LRT Jabodebek dibanderol dengan harga Rp300.000. Namun harga tersebut masih dalam bentuk usulan dari operator dan belum disahkan secara resmi oleh pemerintah. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam. Dan kereta cepat ini kita namakan WUS. W-H-O-O-S-H. Dibaca WUS. Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini. Dan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Sekali lagi, W-H-O-O-S-H, tapi membacanya WUS. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, yang ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, maupun terintegrasi dengan TOD, Transit Oriented Development. Dan proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita. MRT juga hal baru bagi kita, LRT juga hal baru bagi kita, kereta cepat juga hal baru bagi kita. Baru teknologinya, baru kecepatannya, dan juga konstruksinya. Baru juga model pembiayaannya. Semuanya serba baru. Dan kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Dan dalam proses itu, bisa muncul hal-hal yang tidak terduga, kesulitan di lapangan, masalah-masalah, dan ketidaksempurnaan. Pengalaman itu mahal, namun sangat berharga dan kita tidak perlu takut, karena jika kita konsisten, kesalahan itu akan semakin sedikit. Biaya kesalahan juga akan semakin menurun, dan pada akhirnya biaya produksi, biaya proyek lama-kelamaan juga akan semakin rendah. Karena itu saya pesan agar kita semuanya tidak alergi terhadap kritik dan tetap semangat untuk belajar. Terus terang, sejak kami menerima penugasan dari Bapak Presiden untuk melanjutkan pembangunan proyek kereta api cepat pada akhir tahun 2019, ada banyak masalah dan kendala yang kami temukan. Dimulai dari masalah klasik, mengenai pembebasan lahan, koordinasi yang belum baik, sampai kesulitan pendanaan dihadapi akibat COVID-19. Bapak Presiden tentu tidak heran banyak pihak yang pesimis, proyek ini akan bisa diselesaikan. Tapi saya ingin melaporkan Bapak Presiden, Bapak memberikan semangat pada kami untuk menyelesaikan kereta api ini.
Namun pada hari yang bersejarah ini kita dapat membuktikan bahwa proyek ini bisa diselesaikan dan dapat dioperasikan. Hal ini tidak lepas dari kerjasama yang baik dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, BUMN, masyarakat, swasta, dan juga pemerintah Tiongkok, dan seluruh perusahaannya yang terlibat. Dan banyak lagi elemen-elemen yang terlibat terpadu menyelesaikan proyek ini. Melalui proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini, kita mendapatkan berbagai manfaat bagi bangsa kita, mulai dari terciptanya lapangan kerja baru, utamanya bagi masyarakat lokal, menghadirkan multiplier efek terhadap moda transportasi lainnya atau kendaraan feeder, menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilintasi oleh jalur kereta api cepat, serta terjadinya teknologi transfer yang mutakhir terutama di bidang konstruksi dan modernisasi sistem perkeretapian. Kedepannya kami berharap kereta api cepat Jakarta-Bandung akan mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi umum dalam rangka mengurangi angka emisi karbon dari sektor kendaraan pribadi. Bapak Presiden dan para hadirin yang saya hormati, selama 3 minggu sejak dibukanya uji coba gratis bagi publik, kita secara langsung melihat rasa antusias yang luar biasa, di mana masyarakat diajak untuk langsung merasakan sendiri kemanfaatannya. Kereta api cepat Jakarta-Bandung, tentunya semua berjalan dengan aman dan nyaman, berkat kehandalan sistem yang telah teruji. Berkat tingginya rasa penasaran masyarakat terhadap uji coba gratis KCJB, maka kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, Bapak Presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta-Bandung masih tidak digunakan biaya atau gratis. Ya, jadi kami ulangi bahwa setelah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, KCIC akan mengoperasikan kereta cepat WUS dengan program gratis untuk 8 perjalanan, yaitu 4 perjalanan dari Halim dan 4 perjalanan dari Tegaluar. Adapun tiketnya nanti bisa dicek di situs kcic.co.id sehingga masyarakat bisa langsung memesan mana rute dan jadwal yang diinginkan yang masih tersedia. Oke. Lalu kemudian tahapan selanjutnya setelah dilakukannya masa percobaan gratis itu Pak Emir, nantinya akan secara resmi beroperasi bagi masyarakat itu ditargetkan pada tanggal berapa dan bulan berapa untuk masyarakat, serta harga yang nantinya akan ditetapkan. Sesuai arahan pemerintah, tadi disampaikan bahwa program gratis tersebut akan dilaksanakan sampai pertengahan Oktober. Setelahnya nanti kita akan sampaikan ke publik bagaimana skema dan tarif yang akan diterapkan. Ya. Jadi KCIC telah berkolaborasi ya dengan berbagai stakeholder untuk menyediakan layanan intermoda di berbagai stasiun pelayanan kereta cepat WUS. Dari Halim kita bisa mengikuti layanan LRT Jabodebek yang menghubungkan Bekasi, Cibubur hingga ke Duku Atas. Kemudian juga tersedia layanan bus Transjakarta. Kemudian untuk di stasiun Padalarang, stasiun tersebut sudah terkoneksi langsung dengan KA Feeder yang menghubungkan stasiun kereta cepat WUS Padalarang dengan stasiun kereta konvensional Padalarang menggunakan KA Feeder yang akan berhenti di stasiun Padalarang, Cimahi, dan Bandung. Selain itu juga tersedia KA komuter di stasiun Padalarang yang menuju stasiun Garut, kemudian Ranca Ekek dan Cicalengka. Adapun untuk stasiun Tegaluar, konektivitasnya menggunakan bus dari Damri ke berbagai wilayah lanjutan. Kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, yang dinamai WOOS resmi dioperasikan di stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Senin, 2 Oktober 2023. Pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung akan dilakukan secara bertahap mulai dari 8 perjalanan kereta pada Oktober 2023. Lalu, pada November 2023, bertambah menjadi 28 perjalanan kereta, pada Desember 40 perjalanan kereta, dan Januari 2024 sebanyak 68 perjalanan kereta. Direktur Keselamatan PT KAI Sandri Pasambuna mengatakan, masyarakat nantinya dapat memesan tiket kereta cepat Jakarta-Bandung secara online. Pesan bisa melalui aplikasi Akses by KAI, tuturnya, dikutip dari kompas.com. Jika sudah memiliki akun, nantinya masyarakat bisa memilih menu KCIC dan melakukan pemesanan.
Lebih lanjut, rencananya pasca tarif gratis diberlakukan PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, akan memberlakukan tarif tiket KCJB kelas ekonomi dan premium di kisaran harga Rp250.000. Khusus kelas First Class dan Dynamic Class tarif akan dipatok menggunakan Dynamic Pricing karena segmennya berbeda. Sementara tarif bundling kereta feeder dan LRT Jabodebek dibanderol dengan harga Rp300.000. Namun harga tersebut masih dalam bentuk usulan dari operator dan belum disahkan secara resmi oleh pemerintah. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam. Dan kereta cepat ini kita namakan WUS. W-H-O-O-S-H. Dibaca WUS. Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini. Dan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Sekali lagi, W-H-O-O-S-H, tapi membacanya WUS. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, yang ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, maupun terintegrasi dengan TOD, Transit Oriented Development. Dan proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita. MRT juga hal baru bagi kita, LRT juga hal baru bagi kita, kereta cepat juga hal baru bagi kita. Baru teknologinya, baru kecepatannya, dan juga konstruksinya. Baru juga model pembiayaannya. Semuanya serba baru. Dan kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Dan dalam proses itu, bisa muncul hal-hal yang tidak terduga, kesulitan di lapangan, masalah-masalah, dan ketidaksempurnaan. Pengalaman itu mahal, namun sangat berharga dan kita tidak perlu takut, karena jika kita konsisten, kesalahan itu akan semakin sedikit. Biaya kesalahan juga akan semakin menurun, dan pada akhirnya biaya produksi, biaya proyek lama-kelamaan juga akan semakin rendah. Karena itu saya pesan agar kita semuanya tidak alergi terhadap kritik dan tetap semangat untuk belajar. Terus terang, sejak kami menerima penugasan dari Bapak Presiden untuk melanjutkan pembangunan proyek kereta api cepat pada akhir tahun 2019, ada banyak masalah dan kendala yang kami temukan. Dimulai dari masalah klasik mengenai pembebasan lahan, koordinasi yang belum baik, sampai kesulitan pendanaan dihadapi akibat COVID-19. Bapak Presiden tentu tidak heran banyak pihak yang pesimis proyek ini akan bisa diselesaikan. Tapi saya ingin melaporkan Bapak Presiden, Bapak memberikan semangat pada kami untuk menyelesaikan kereta api ini. Namun pada hari yang bersejarah ini kita dapat membuktikan bahwa proyek ini bisa diselesaikan dan dapat dioperasikan. Hal ini tidak lepas dari kerjasama yang baik dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, BUMN, masyarakat, swasta, dan juga pemerintah Tiongkok, dan seluruh perusahaannya yang terlibat. Dan banyak lagi elemen-elemen yang terlibat terpadu menyelesaikan proyek ini. Melalui proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini, kita mendapatkan berbagai manfaat bagi bangsa kita, mulai dari terciptanya lapangan kerja baru, utamanya bagi masyarakat lokal, menghadirkan multiplier efek terhadap moda transportasi lainnya atau kendaraan feeder, menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilintasi oleh jalur kereta api cepat, serta terjadinya teknologi transfer yang mutakhir terutama di bidang konstruksi dan modernisasi sistem perkeretapian.
Kedepannya kami berharap kereta api cepat Jakarta-Bandung akan mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi umum dalam rangka mengurangi angka emisi karbon dari sektor kendaraan pribadi. Bapak Presiden dan para hadirin yang saya hormati, selama 3 minggu sejak dibukanya uji coba gratis bagi publik, kita secara langsung melihat rasa antusias yang luar biasa, di mana masyarakat diajak untuk langsung merasakan sendiri kemanfaatannya.